Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Silakan duduk. Ya, dok. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Mukhlis yang kebetulan jaga hari ini. Apakah betul ini dengan Bapak Bram ya? Iya, dok. Baik, jadi berdasarkan hasil tanya jawab dan juga pemeriksaan yang Bapak telah lakukan kemarin, di sini kita perlu melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan KOH Pak. Karena kemarin ada kecurigaan Bapak ini terkena infeksi jamur ya Pak. Jadi nanti saya akan meminta Bapak untuk melonggarkan pakaiannya. Nanti bercatnya itu Pak akan kita lakukan pengerokan kulit. Nah, Bapak berhak untuk menolak dan mungkin terasa kurang nyaman. Namun saya sangat menyarankan Bapak untuk melanjutkan pemeriksaan ini Pak. Kenapa? Supaya kita tahu apakah betul jamur yang menyebabkan penyakit Bapak ini dan kita bisa memberikan obat atau terapi yang tepat terhadap bercak Bapak tersebut. Segala informasi yang saya dapatkan atau mungkin yang kita lakukan hari ini itu akan saya jaga kerahasiaannya sesuai kode etik kedokteran Pak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Bersedia ya. Baik Bapak, mungkin kita bisa longgarkan dulu pakaian tak, kemudian duduk di kursi pemeriksaan ya Pak. Ya, dok. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ya, dok. Baik. Jadi di sini saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang telah saya siapkan di sini ada cawan Petri, kemudian ada tisu, ada handscoon, kemudian ada spidol, ada spatule atau surgical blade, kemudian setelah itu ada pipet, ada juga kaca objek, amplop, kemudian baskom yang telah diisi oleh larutan lisol 5%, larutan alkohol 70%, larutan KOH 10%. Di sini saya juga menyiapkan larutan antiseptik atau larutan sabun cuci tangan dan juga tempat sampah medis serta tempat sampah non medis. Baik, pertama-tama yang akan saya lakukan di sini yaitu saya ingin mengisi identitas pasien pada cawan Petri dan juga kaca objek. Baik, setelah kita mengisi identitas pasien ini, kemudian selanjutnya saya akan mengatur pencahayaan terlebih dahulu agar nantinya pada saat saya melakukan pengerokan kulit, nanti saya dapat melihat dengan jelas. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita buka keran, kemudian kita membasuh tangan dengan air yang mengalir, kemudian kita menggunakan larutan sabun cuci tangan atau antiseptik. Kita melakukan cuci tangan 7 langkah. Kita tutup keran. Kemudian kita lap tangan kita yang basah dengan menggunakan tisu. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan, di sini kita harus menggunakan handscoon terlebih dahulu. Mohon maaf, karena handphone yang saya gunakan ini ukurannya agak kecil, jadi saya agak kesulitan untuk memasukkan jari tangan saya.
Nah, setelah kita menggunakan handscoon, di sini saya akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu pada lesi pasien ya. Jadi di sini kita akan mengambil kapas terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan memberikan alkohol 70%. Permisi ya Pak, jadi di sini saya akan membersihkan terlebih dahulu lokata. Tapi Pak, nah, kita lakukan disinfeksi dari area dalam keluar terlebih dahulu. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian setelah itu kita ambil lagi kapas. Sama, kita berikan alkohol 70%. Kemudian setelah itu kita disinfeksi lagi. Tapi Pak, kita lakukan dari area luar ke dalam. Nah, kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, baik. Setelah itu kita akan melakukan pengorokan kulit. Nah, di sini saya akan menggunakan scalpel. Nah, di sini pengorokan kita lakukan pada bagian tepi dari lesi. Kemudian kita lakukan dengan pisau itu mengarah sedikit ke atas dengan kemiringan 30-45 derajat. Tapi Pak, baik Pak, jadi kita sudah bisa perbaiki lagi pakaian tak, kemudian kita bisa duduk di tempat awal ya Pak. Kemudian kita buka cawan Petri, kita ketuk-ketukkan seperti ini agar semua sampel yang telah kita ambil itu dapat masuk ke cawan Petri. Setelah itu kita masukkan scalpel ke dalam larutan lisol 5%. Nah, setelah itu kita ambil kaca objek. Kita ambil pipet, kemudian kita teteskan larutan KOH 10% ke atas kaca objek. Ini sekitar 1-2 tetes. Nah, kemudian setelah itu kita juga mengambil jarum inokulasi. Nah, jarum inokulasi ini kita akan celupkan ke dalam larutan KOH supaya dia basah. Kemudian setelah itu kita akan mengambil hasil korokan kulit tadi. Kemudian kita letakkan ke dalam kaca objek. Nah, pastikan kaca objek ini berada di permukaan yang datar. Kemudian setelah itu kita masukkan jarum inokulasi tadi ke dalam larutan lisol 5%. Nah, setelah itu kita ambil kaca penutup. Nah, kemudian kita tutup. Nah, tujuannya itu agar tidak ada udara di antara kaca objek dan juga kaca penutup. Kita pastikan tidak ada udara. Nah, setelah itu kita taruh di mikroskop. Di sini kita memastikan yang pertama itu yang kita lakukan, kita akan melakukan penglihatan dengan pembesaran 10 kali. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan pembesaran 45 kali agar kita dapat melihat lebih jelas. Nah, di sini yang kita nilai yaitu epitel, kemudian spora dan hifa. Nah, setelah itu hasil pemeriksaan tadi kita catat di dalam di kertas pemeriksaan. Namun sebelumnya saya akan saya akan menaruh ke dalam larutan lisol 5%. Kaca objeknya dan kaca penutupnya. Kita tulis hasil pemeriksaan tadi. Baik, setelah itu kita mempersiapkan tisu.
Nah, sisa epitel tadi kita letakkan di atas tisu. Ini kita tutup. Nah, kemudian setelah itu saya akan membersihkan meja terlebih dahulu menggunakan kain yang telah saya basahi dengan Lysol 5%. Baik, setelah itu saya akan membuka handphone saya terlebih dahulu. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita lipat dengan rapi. Kemudian kita masukkan ke dalam amplop. Kita buka. Pastikan dia itu tertutup dengan rapat. Kemudian jangan lupa di sini kita menuliskan identitas pasien, mulai dari nomor registrasi, kemudian setelah itu umur, nama. Dan jangan lupa kita tuliskan juga pemeriksaan yang kita minta, seperti pemeriksaan mikroskopik maupun pemeriksaan kultur atau biakan. Nah, setelah itu kita tulis juga riwayat penggunaan obat dari pasien, seperti mungkin pasien pernah mengonsumsi obat-obatan anti jamur dan lama penggunaannya. Baik, setelah itu saya akan kembali ke meja pemeriksaan. Baik Pak, jadi kami telah melakukan pemeriksaan KOH dan saya sudah mendapatkan hasil sampelnya. Nanti hasil sampel ini akan dikirimkan ke laboratorium untuk kita periksa. Nah, adapun Bapak, kalau misalnya hasilnya sudah keluar, nanti Bapak akan dihubungi dari pihak labnya. Dan setelah itu saya harapkan Bapak bisa datang kembali ke saya supaya saya bisa memberikan terapi yang tepat ya Bapak. Bagaimana Bapak sejauh ini? Apakah masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Cukup, Dok. Cukup ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas kerjasama Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh. Ini Pak.